Rakyat Berdaulat meminta Presiden tangkap Muljadi Budiman dan kroni-kroni PKI Gaya Baru PT KAA Agung Kencana dan PT Kurnia Alam Abadi puluhan tahun lakukan gerakan PKI rampas tanah warga 4 desa di Bogor. Sofyan Jim Mamesah bongkar skandal rencana busuk PT Sumarekon KJA Tbk mengkudeta negara. Buat negara di dalam negara, jadikan oknum Kades Gunung Gelis dan staf desa jadi herder piaraan untuk patuhi semua perintah Muljadi Budiman. Bumi Pertiwi Indonesia Merah Putih menangis. Anak-anak bangsa rakyat Indonesia dipecah belah oleh arogansi kekuasaan Muljadi Budiman, dalang utama kebangkitan komunisme era modernisasi PT KJA. PT KAA Kurnia Alam Abadi abal-abal membuat kantor bayangan, merombak amandemen undang-undang negara. Mereka membentuk kabinet gerakan ekstapol PKI dengan merampas tanah-tanah petani penggarap di 4 desa selama puluhan tahun Kabupaten Bogor. Tanggal 9 April tahun 2025, dengan adanya pemberitaan yang viral terkait PT Sumarekon KJA Tbk adalah sarang dan tempatnya mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, dan hal tersebut berdampak dengan reputasi dan status PT Sumarekon KJA Tbk yang didiskualifikasi dari Bursa Saham Indonesia, serta adanya pembekuan, pencabutan izin PT Sumarekon KJA Tbk oleh pemerintah pusat. Direktur Utama PT Sumarekon KJA Tbk Muljadi Budiman saat ini berstatus quo, masuk dalam pengawasan pemerintah pusat. Muljadi Budiman dan petinggi-petinggi dari PT Sumarekon KJA Tbk dilarang keluar negeri sebelum ada hasil pemeriksaan APH Pusat dan kantor imigrasi, mencekal izin keluar dari Indonesia, hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Karena kasus-kasus yang dilakukan PT Sumarekon KJA Tbk banyak dan sudah terbukti ada unsur tindak kejahatan. Dari terciptanya oknum dan pelaku mafia tanah, mafia hukum, gratifikasi, suap menyuap, korupsi merugikan negara puluhan tahun, PT yang tidak berizin selama 24 tahun, merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, PT Sumarekon KJA Tbk telah melakukan perampasan tanah-tanah milik masyarakat 4 desa, memiliki tanah-tanah yang telah dibangun rumah-rumah mewah tetapi belum ada penggantian kerugiannya, merampas hak atas tanah-tanah warga selama puluhan tahun. Pencipta surat palsu buatan kerjasama antara PT Sumarekon dengan oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Keterlibatan oknum TNI Polri dan oknum pejabat dari oknum mantan Bupati RY, yang diestafet kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin dan Eko staf Dispenda hingga menyeret 2 kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. PT KAA Kurnia Alam Abadi, milik anak PT Sumarekon Tbk sekaligus direktur dan komisarisnya adalah Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman, oknum pengacara, Koprol Bambu, Rudi Yahya, Raul dengan Evelyn adalah pelaku utama, aktor utama pencipta orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Beragam tragedi dan insiden pada rentetan peristiwa di tiap tahun ternyata terungkap adanya settingan dari Muljadi Budiman CS. Terkuaknya benang merah oleh Sofyan Jim Mamesah, pemegang kunci kotak Pandora, pengungkap semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Sofyan Jim Mamesah mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, berjuang selama 9 tahun, bersama-sama warga korban 4 desa lainnya, merebut kembali hak atas tanahnya 70 hektar, dan tanah-tanah warga lainnya di Gunung Gelis. Muljadi Budiman adalah otak dalang intelektual dari semua peristiwa yang terjadi di 4 desa. Melalui Agung Budiman, Evelyn, Rudi Yahya dan Raul sebagai pelaksana di lapangan, mereka adalah orang-orang yang mendanai preman-preman dan oknum TNI Polri dalam melakukan aksinya. Salah satu fakta terbukti dengan telah ada berdirinya kantor bayangan desa Gunung Gelis, di mana kantor tersebut adalah kantor desa yang disatukan dengan kantor PT Bayangan milik Muljadi Budiman 9 Naga. Diketahui nama 9 Naga itu berasal sebutan dari para oknum pejabat yang terlibat dalam skenario, yang sebenarnya bukan naga melainkan cacing-cacing tanah penghisap darah rakyat, kekayaan alam Indonesia.
yang menciptakan settingan skenario pelaku dan oknum mafia-mafia. Kantor Desa Gunung Gelis dipaksa untuk tidak ada aktivitas pelayanan yang berjalan sebagaimana mestinya selama 2 tahun. Kantor desa yang kerap kosong, tidak tampak kades atau staf desa yang berkantor di sana, melakukan pelayanan atau aktivitas lainnya. Dan diketahui di tahun 2024, ada kantor desa Gunung Gelis yang aktif, tetapi kantor desa tersebut menjadi satu dengan kantor PT Bayangan milik Muljadi Budiman. Kantor bayangan yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan jual beli tanah, kontrak atau akad tanah dari para nasabah, konsumen kepada marketing officer PT Properti milik Muljadi Budiman. Kantor desa bayangan itu adalah settingan dari Muljadi Budiman 9 Naga. Muljadi Budiman telah melakukan kudeta desa Gunung Gelis, membuat negara di dalam negara. PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga, banyak menjerat nasabah-nasabah, melalui pemasaran marketing officer PT Properti abal-abal. Banyaknya nasabah yang telah tertipu berdasarkan hasil investigasi cross-check bersama dengan wartawan dan APH terkait status kepemilikan tanah-tanah yang telah dibeli. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan tim penyidik 08, APH Bersih, Wartawan Indonesia Bersatu, tersiar informasi PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga sesungguhnya tidak pernah memiliki tanah. Maka dengan dibangun dan berdirinya kantor desa bayangan itu adalah sebagai upaya menutupi backing oknum kades dalam bagian jual beli lahan di wilayah tersebut. Karena diketahui sebagian tanah-tanah milik Muljadi Budiman 9 Naga adalah dari hasil rampasan kepada warga pemilik sah tanah di wilayah desa Gunung Gelis. Dan setelah Muljadi Budiman menunjuk Rudi Bebek oknum kades Gunung Gelis bersama dengan staf desa untuk menjadi backing, melakukan tindak kejahatan menjual beli tanah warga di sekitar wilayah Gunung Gelis dengan modus 378 dan alibi-alibi ciptaan Muljadi Budiman. Ini pola kerja rezimnya komunisme, menipu daya, merampas dengan modus 378, di mana mau, ambil paksa hingga melakukan tindak kejahatan. Rakyat diintimidasi, dipaksa menerima takdir, rakyat diadu domba, dibenturkan dengan pemerintah agar bertikai, dan semua itu karya ciptaan Muljadi Budiman. Salah satu contoh pada saat insiden pengeroyokan tim dari Sofyan Jim Mamesah yang akan melakukan pemasangan plang di tanah miliknya sendiri, Sofyan Jim Mamesah sebagai pemiliknya, malah mendapat halangan dan tentangan. Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar, memiliki bukti kepemilikan Girik 1972, Warkah 1972 dan pembayaran IPEDA pajak di tanahnya, berdasarkan bukti belanja kepada warga, Warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, IPEDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan tim 08 dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Dan pada saat Jimmy Mamesah akan memasang plang kembali, plang yang hilang di tanah miliknya sendiri, Sofyan Jim Mamesah bersama aparat hukum dari TNI yang ikut mengamankan orang-orang yang akan memasang plang dari ancaman preman PT KAA. Tindakan dari Sofyan Jim Mamesah adalah sebagai langkah persuasif pengamanan. Namun di luar prediksi, pada saat pemasangan plang malah terjadi insiden panas dan mencekam. Sejumlah preman PT KAA yang menghadang dari tim Sofyan Jim Mamesah, mereka tidak takut sekalipun saat itu Sofyan Jim Mamesah menghadirkan bantuan pengamanan dari TNI. Mereka malah berani menghadang dan mencaci maki TNI pengawal tim Sofyan Jim Mamesah dalam memasang plang. Dan dengan kesadaran tinggi Sofyan Jim Mamesah untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan, terjadi lebih buruk maka pemasangan plang pun ditunda. Preman PT KAA selalu berdalih bahwa tanah sudah ada sertifikat milik PT KAA.
Tetapi Sofyan Jimmy Mamesah berdasarkan surat dan bukti pembelian dan kepemilikan sejak tahun 1972 bahwa tanah tersebut tidak pernah beralih kepemilikannya kepada siapapun, terlebih menjual tanah tersebut. Maka patut dipertanyakan bagaimana PT KAA bisa memiliki sertifikat tanpa melakukan pembebasan atau pembayaran dari pemilik tanah asalnya. PT KAA selalu mengedepankan preman untuk menghadapi tidak hanya Jimmy Mamesah, tapi kepada seluruh pemilik tanah. Muljadi Budiman dengan PT KAA-nya, secara langsung telah mempertunjukkan dan membuktikan keberadaan mafia tanah yang sesungguhnya. Bahkan di wilayah yang berdekatan dengan kediaman pribadi Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto sekalipun. Diduga aktor dalam otak intelektual insiden pengeroyokan di tahun 2023 lalu, pada saat tim Sofyan Jimmy Mamesah yang dikeroyok oknum TNI Marinir Yamin, oknum TNI bayaran Muljadi Budiman untuk menghalau pelaksanaan pemasangan plang di tanah milik Sofyan Jimmy Mamesah. Alih-alih mengamankan tanah PT yang akhirnya diketahui bahwa tanah yang diklaim PT adalah jelas tanah milik Sofyan Jimmy Mamesah. Muljadi Budiman jelas berlaku pikir ala komunis Gestapo. Selalu melibatkan membayar oknum aparat untuk menjadi backingnya. Oknum TNI, Polri bayaran pelaku di lapangan, dan oknum-oknum inilah, dengan leluasa Muljadi Budiman berani melakukan kudeta. Nasib warga desa Gunung Gelis dikorbankan, oknum TNI Polri dicuci otak jadi masuk angin, berkhianat kepada NKRI, tak beda dengan preman-preman bayaran, dan oknum RW Lukas dan Koswara yang akan selalu setia patuh perintah Muljadi Budiman. Mereka adalah orang-orang yang memang sengaja diciptakan untuk dibuat pertikaian. Muljadi Budiman menyeting adu domba, agar rakyat dengan aparat terprovokasi dan pecah belah. Muljadi Budiman pemilik PT KAA sangat berkuasa atas tanah-tanah di wilayah 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Ini dibuktikan dengan banyaknya tanah milik warga masyarakat dan tanah perkebunan yang dikuasai secara sepihak dan kemudian dipasangi plang tanah milik PT KAA. Warga masyarakat pemilik tanah umumnya tidak berani melawan karena Muljadi Budiman memiliki banyak preman bayaran dan oknum aparat bayaran. Orang-orang inilah yang akan mengancam atau mengintimidasi siapapun, bahkan warga setempat yang berani mempertanyakan hak tanahnya pasti berujung bentrokan dengan para oknum bayaran tersebut. Tidak dipungkiri bahwa melalui kekuatan uang yang dimilikinya, Muljadi Budiman membuat plang PT KAA tersebar tertancap di banyak lokasi tanah di 4 desa. Mampu berbuat semaunya, bahkan ada tanah warga hanya dibayar DP, tidak dilunasi, tanah langsung diambil dan dikuasai. Sofyan Jimmy Mamesah, pemilik tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis menghadapi insiden yang sangat di luar nalar. Mengherankan, plang tanah milik Jimmy Mamesah yang sudah lama dipasang di lokasi tanah miliknya sendiri selalu hilang. Ketika akan memasang plang kembali, selalu dihadang dan dilarang preman PT KAA. Padahal Sofyan Jimmy Mamesah tidak pernah menjual tanahnya. Preman PT KAA selalu berdalih bahwa tanah sudah ada sertifikat milik PT KAA. Itu hanya alibi pengalihan bahwa fakta sebenarnya tanah tersebut sah secara hukum negara adalah milik Sofyan Jimmy Mamesah. Tanah berdasarkan bukti pembelian dan kepemilikan sejak tahun 1972 tidak pernah menjual tanah tersebut. Jadi jelas tanah sah kepemilikan Sofyan Jimmy Mamesah adalah tanah murni, tanah tidak ada atau pernah dijual beli, tidak bersengketa dengan siapapun, swasta atau pemerintah, atau Sofyan Jimmy Mamesah tidak pernah memberikan kekuasaan tanahnya kepada siapapun. Sofyan Jimmy Mamesah tidak berhutang atau tanah digadaikan kepada pihak manapun, dan jika ada yang merasa memiliki dan membelinya, itu hanya alibi-alibi 378 para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Pertanyakan saja kepada yang menjualnya. Minta pertanggungjawabannya, dan segera melaporkan kepada pihak terkait. Maka patut dipertanyakan bagaimana PT KAA bisa memiliki sertifikat tanpa melakukan pembebasan atau pembayaran dari pemilik tanah asalnya. PT KAA selalu mengedepankan preman dan oknum aparat bayaran untuk menghadapi pihak lain, tidak hanya Sofyan Jimmy Mamesah, hingga kepada semua pemilik tanah lainnya, dari yang luas hingga yang kecil-kecil.
Muljadi Budiman dengan PT KAA-nya secara langsung telah mempertunjukkan dan membuktikan keberadaan mafia tanah yang sesungguhnya. Bahkan di wilayah yang berdekatan dengan kediaman pribadi Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Sejak lama konspirasi jahat Muljadi Budiman sudah terdeteksi oleh Sofyan Jim Mamesah bersama warga sekitar, APH Bersih, dan wartawan Indonesia Bersatu bahwa Muljadi Budiman adalah penyebab semua kekisruhan dan ada munculnya mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Muljadi Budiman ingin menguasai wilayah 4 desa, tidak tanggung-tanggung Muljadi Budiman buat kudeta desa Gunung Gelis dan sekitarnya. Rencana jahatnya dalam menjalankan misi menguasai wilayah, dengan cara memerintahkan anak buah, orang-orang bayarannya melakukan kudeta, sasaran pertama desa Gunung Gelis. Muljadi Budiman telah menempatkan seorang herder peliharaan di desa, dan selanjutnya herder peliharaan yang akan bekerja merekrut herder babi-babi piaraan lainnya. Dengan mencuci otak menjadikan staf desa menjadi herder Muljadi Budiman, dan dengan leluasa bergerak melakukan aksi penyerobotan lahan dan merampas hak atas tanah-tanah milik warga tanpa harus membayar ganti kerugiannya. Kantor desa disatukan dengan kantor PT Bayangan. Menciptakan negara di dalam negara. Tak cukup satu desa, Muljadi Budiman berniat buat kudeta 4 desa sekaligus, berniat menguasai wilayah 4 desa, meliputi desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin dan desa Gunung Gelis. Muljadi Budiman dirikan kantor Bayangan kedua. Ini jelas konspirasi jahat Muljadi Budiman. Gestapol PKI tahun 65, gerakan mengambil alih kekuasaan dari satu wilayah. Untuk patuh perintah kekuasaannya, Muljadi Budiman sudah tidak sembunyi-sembunyi. Kroni-kroninya dibentuk dari hasil ciptaan dan settingannya untuk secepatnya dilakukan keonaran, memprovokasi warga masyarakat sekitar, hingga akhirnya berimbas kepada warga setempat. Warga masyarakat 4 desa diacak-acak, konstitusi negara diadu domba dengan rakyat agar terus berseteru. Ini pola pikir komunis, ala PKI tahun 65, bertujuan menghancurkan negara dengan cara adu domba. Muljadi Budiman dan kroni-kroninya adalah perusak kedaulatan NKRI. Banyak oknum backing yang telah terbukti tercuci otak. Muljadi Budiman A1 komunis pencipta mafia tanah, mafia hukum, yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Waspada dan menjadi perhatian bahwa Muljadi Budiman mampu merubah aparat menjadi keparat masuk angin. Muljadi Budiman mampu merubah pejabat menjadi penjahat. Muljadi Budiman adalah iblis hitam bersayap neraka. Muljadi Budiman merusak mentalitas anak bangsa rakyat Indonesia dari baik menjadi iblis hitam, bersayap hitam penganut aliran komunis. Kami warga masyarakat meminta kepada pemerintah untuk tegas secepatnya menindak Muljadi Budiman dan kroni-kroninya, sebelum nantinya akan menjadi melebar ke seluruhan Indonesia. Kami meminta kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk menangkap dan menahan semua pelaku dan oknum yang terlibat dalam konspirasi Muljadi Budiman. Muljadi Budiman pemilik PT KAA sangat berkuasa atas tanah-tanah di wilayah 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Ini dibuktikan dengan banyaknya tanah milik warga masyarakat dan tanah perkebunan yang dikuasai secara sepihak dan kemudian dipasangi pelang tanah milik PT KAA. Muljadi Budiman arogan, tinggi hati, merasa mendapat backingan dari para oknum aparat hukum di Indonesia. Di setiap penangkapan dirinya mampu lolos dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia diinjak-injak, birokrasi dan institusi pemerintah telah dilecehkan. Hak serta harga diri anak bangsa, dan jati diri bangsa, rakyat Indonesia dipertaruhkan dari nilai luhur Pancasila dan UUD 45. Ini karakter komunisme, PKI zaman sekarang, berbeda pakaian dan tampilan tetapi maksud serta tujuannya yang sama, ingin menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika, merah putih NKRI. Warga masyarakat pemilik tanah umumnya tidak berani melawan karena Muljadi Budiman memiliki banyak backing dan preman bayaran. Mereka adalah orang-orang herder peliharaan Muljadi Budiman. Mereka akan mengancam atau bisa melakukan hal sadis di setiap aksi. Tindakan preventif pemerintah pusat melalui kementerian dan mandat langsung Presiden Prabowo telah terbukti dilakukan.
sudah dimulai dengan penyegelan atas proyek PT KAA, Gunung Gelis Golf dan Resort dan Summarecon Bogor. Pemerintahan Presiden Prabowo menginginkan clear and clean government, khususnya dalam aturan tata ruang, perizinan dan legalitas kepemilikan tanahnya, untuk ditaati pihak swasta. Dan dari hal tersebut tampak pecah kongsi di antara pemilik saham perumahan mewah Summarecon Bogor. Di perumahan mewah Summarecon Bogor mulai tercium aroma akan terjadinya pecah kongsi, alias putus hubungan kerjasama, di antara dua kelompok pemegang sahamnya, yaitu PT Summarecon Agung Tbk dan Muljadi Budiman Cek PT Imora Motor Honda, akibat permasalahan tanah yang tidak kunjung selesai dengan warga masyarakat pemilik asal tanahnya. PT SATBK seharusnya mengambil langkah inisiatif lebih awal untuk memutuskan perkongsian ini, jika tidak ingin mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Pertama, kerugian material berupa modal dana besar yang sudah terlanjur masuk. Kedua, kerugian imaterial berupa jatuhnya nama baik PT Summarecon Tbk sebagai perusahaan pengembang ternama yang taat pada aturan dan hukum yang berlaku di NKRI sejak tahun 1975-an. Langkah yang tepat apabila PT SATBK bisa mendekat dan menjalin komunikasi dengan warga masyarakat pemilik tanah asal. Selama ini mereka melakukan perlawanan kepada Muljadi Budiman dan kaki tangannya di PT KJA dan PT KJM karena tanah mereka diambil paksa, ditipu, diintimidasi dan tidak pernah dibayarkan. Dalam kerjasama dengan PT SATBK di perumahan Summarecon Bogor, PT KJA dan PT KJM mengaku telah menguasai lahan seluas 251 hektar. Momentum disegelnya perumahan Summarecon Bogor oleh pemerintah pusat menjadi saat yang tepat bagi PT SATBK untuk melakukan introspeksi ke dalam. Sejatinya membangun kerjasama haruslah bersifat mutualisme, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bukan parasitisme, yang menguntungkan satu pihak tapi membuat kerugian di pihak yang lain. Keputusan strategis harus diambil manajemen pusat PT SATBK, untuk menerima aspirasi warga masyarakat pemilik tanah asal dari 4 desa, dimulai dari pemilik tanah terluas, 70 hektar di Gunung Gelis, Jimmy Mamesa. Mereka memiliki dokumen surat tanah yang sah, walau sebagian besar masih berupa girik. Jika tidak memiliki dokumen surat yang sah, tentu tidak akan mereka berjuang hingga 15 tahun lamanya, hingga hari ini. Pendiri PT SATBK keluarga Sucipto Nagaria, pasti tidak rela jika nama Summarecon Agung yang dibangun dengan susah payah dan telah berpondasi kuat, bisa rusak dan hancur hanya gara-gara bekerja sama dengan kelompok mafia tanah. Permasalahan tanah yang tidak selesai tuntas, hanya bisa ditutup-tutupi sementara waktu, pasti akan muncul kembali di kemudian hari. Bagi Muljadi Budiman, pecah kongsi tidak akan membuat kerugian apapun. Bahkan dia sudah mengambil keuntungan di muka, yaitu di saat menerima setoran dana besar dari PT SATBK untuk penyertaan modal kerjasama di dua anak perusahaan PT Mulia Koliman International milik Muljadi Budiman, PT KJA dan PT KPM. Dan saatnya kini, sang kepala cacing tanah, pencipta mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman dan kroni-kroninya segera ditindak. A1 niat jahat Muljadi Budiman lakukan gerakan mengambil alih kekuasaan dengan mengkudeta jabatan Kades Gunung Gelis fakta adanya, dan sebelum semuanya terlanjur maka warga masyarakat 4 desa meminta kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk secepatnya menangkap Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Tangkap, adili dan miskinkan. Semua pelaku dan oknum harus masuk bui, jika perlu dilakukan tembak di tempat. Aktifkan mode waspada dan hati-hati di setiap wilayah Indonesia karena jika dibiarkan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya akan melebar dan merajalela terus melakukan tindak kejahatannya. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di NKRI. Jangan biarkan mereka menjadi duri dalam daging seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya warga korban 4 desa. Indonesia harus bersih dari para perusak kedaulatan NKRI. Indonesia merah putih milik rakyat Indonesia, seluruh warga masyarakat, anak bangsa rakyat Indonesia harus sejahtera. Berangus semua para mafia-mafia,
para koruptor dan pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera. Indonesia bersatu, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia emas. NKRI Merah Putih, NKRI harga mati.